Dukung terus channel kami dengan like, komen, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bab 201, Gilson menyembuhkan penyakit. Kota Aruba. Saat ini, rumah sakit kanker pertama di kota Aruba berantakan. Selalu ada pembisnis elit yang mengenakan jas yang keluar dari ruang berobat dan orang-orang dari kota Wulin tanpa henti memasuki ruang berobat. Koridor di luar ruang berobat dipenuhi orang. Di lantai bawah rumah sakit dipenuhi dengan mobil mewah. Direktur Arsenio, kamu harus bertahan. Kamu adalah orang yang berperan penting dalam perekonomian China. Jika kamu jatuh, maka akan ada bencana finansial. Perusahaanmu dapat menghidupkan puluhan ribu orang, dan bahkan ratusan ribu anggota keluarga. Kita semua sangat bergantung padamu. Tanpamu, kami tidak bisa hidup. Kamu tidak boleh mati. Ada seorang pria parubaya berusia 40-50-an berdiri di depan tempat tidur rumah sakit, seorang pria lemah berteriak. Direktur Arsenio, ini bisnis yang baru saja dinegosiasikan oleh grup kami. Silakan tanda tangani. Direktur Arsenio, siapa yang akan meneruskanmu? Apakah itu Felicia? Jika sesuatu terjadi padamu, apakah putrimu Felicia akan mengelola perusahaan? Direktur Arsenio, kamu pasti akan baik-baik saja. Rumah sakit China ini tidak dapat menyembuhkan penyakitmu. Mari kita pindah ke rumah sakit lain. Ada rumah sakit yang bagus di Amerika Utara. Aku percaya rumah sakit sana dapat menyembuhkan penyakitmu. Apakah penyakit Arsenio benar-benar tidak dapat disembuhkan? Di koridor, seorang lelaki tua berkata dan menatap lelaki setengah baya yang tampan di depannya. Ayah, itu tidak bisa disembuhkan. Penyakit Arsenio divonis sudah stadium akhir kanker lambung, dengan tanda-tanda penyebaran. Meskipun kami sudah menggunakan pil untuk memperkuat pertarungan antara sel sehatnya dan sel kanker, sel sehatnya tidak dapat melawan sel kankernya, tetapi, sekarang sel kanker telah menyebar ke hati dan paru-parunya. Kamu harus tahu kanker ini sangat mengerikan. Sekalipun kita adalah penguasa tingkat dewa dan ramuan tingkat dewa, kita tahu keterampilan medis tingkat lanjut, tetapi kita bukanlah makhluk abadi, dan tidak bisa mengatur hidup dan mati seseorang. Pria parubaya mengeluarkan ekspresi wajah khawatir. Menurut situasi Arsenio saat ini, hidupnya paling lama sampai malam ini. Pria parubaya itu menambahkan. Bajingan, pria tua itu marah, dan dia memukul tembok yang ada di depannya. Krak, ada retakan pada di dinding, yang membuat orang-orang awam terkejut. Ayah, kakek, dan Linda ada di sini. Ketika pria tua dan pria parubaya itu berbicara, Linda sudah datang bersama para ahli keluarga. Dia melihat dinding batu di seberangnya, berharap penyakit Arsenio telah memasuki kehidupan abadi yang tidak bisa diselamatkan. Dia segera menurunkan sepasang bulu mata yang panjang, hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara apapun. Orang tua di depannya adalah Gilbert, kepala keluarga Tao, salah satu dari 4 keluarga pembuat pil. Ayahnya adalah satu-satunya putra Gilbert, tetapi bakatnya tidak sebagus Linda. Gilbert sangat mementingkan cucunya. Dalam hal kekuatan, kekuasaan, dan status, para pengikut Gilbert tidak ada yang sebaik Arsenio. Arsenio memiliki ratusan triliun properti. Selama dia punya uang, dia bisa membeli kekuatan dan banyak ahli untuk menjadi bawahannya. Arsenio adalah penguasa emas keluarga Tao. Ketika keluarga Tao menerima bisnis Arsenio, Gilbert tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia tahu bahwa selama keluarga Tao dan keluarga Wei berhubungan, mereka akan menjadi dermawan penyelamat hidup Arsenio. Kemudian, mereka akan kehilangan segalanya dan makmur dengan keluarga Wei. Dengan dukungan emas Tuan Arsenio, posisi keluarga Tao di Wulin terus meningkat drastis, melompati keluarga Lu dan menjadi kepala 4 keluarga pembuat pil. Sekarang Arsenio sudah hampir mati. Bagaimana Gilbert bisa membiarkan Arsenio mati? Direktur Arsenio selalu memiliki kata terakhir untuk disampaikan. Tiba-tiba, dari tengah ruangan terdengar suara auman yang sangat keras. Mendengar kata-kata terakhir Arsenio, wajah Gilbert berubah, dan langsung membawa ahli ayah Tao, Linda dan keluarga Tao lainnya masuk ke ruangan. Kondisi Arsenio sekarang yang sedang sekarat di bangsal. Dia kurus, dengan beberapa tabung nutrisi di tubuhnya dan masker oksigen di wajahnya. Dia terbaring lemah di ranjang. Di depan tempat tidurnya duduk seorang gadis cantik. Gadis ini, terlepas dari temperamen dan penampilannya, gadis ini sangat cantik. Gadis ini adalah Felicia, satu-satunya putri Arsenio. Dia terbaring lemah di ranjang, dengan lembut tangannya memegang tangan Felicia, dan menatapnya dengan enggan, dan berkata, Felicia, ayah semakin parah. Ayah selalu berpikir bahwa uang adalah segalanya. Meskipun uang tidak dapat membeli waktu, ini dapat menghemat banyak waktu. Meskipun uang tidak bisa membeli cinta, itu bisa membeli banyak wanita cantik. Meskipun uang tidak dapat membeli kehidupan, ia dapat membeli obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Aku sudah menghabiskan banyak uang, tetapi aku masih belum bisa terobati. Mungkin hidup ayah tidak akan lebih dari malam ini. Aku akan memberitahumu semua sekarang, bersaing denganmu tentang properti. Arsenio tersenyum.
Mendengar kata-kata Arsenio, kerabat dari keluarga Wei semua terlihat cemberut dan tidak berbicara. Aku secara resmi mengumumkan bahwa Felicia, putriku adalah pewaris semua properti konsorsium keluarga Wei. Mulai hari ini, dia mewakiliku. Dia bertanggung jawab atas semua urusan grup. Felicia, jika seseorang tidak mematuhimu, kamu dapat memecat mereka keluar dari perusahaan kapan saja dan membiarkan mereka pergi. Dengarkan aku, semua orang dari grup Arsenio. Kalian harus membantu wanita tertua dan meneruskan grup Arsenio kita. Arsenio memegang topeng oksigen di tangannya, mencoba berbicara dengan seluruh kekuatannya. Ayah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan bisnis ini. Felicia menangis dan berbaring di lengan Arsenio. Arsenio hanya memeluk putrinya dengan tangannya. Dia merasa tidak nyaman dan tidak memiliki rasa. Dia tahu bahwa putrinya sama sekali bukan penatua di perusahaannya atau saingan serigalanya seperti saudara. Bahkan jika dia meletakkan fondasi terbaik untuk Felicia, ketika dia meninggal, kelompok keuangan keluarga Wei-nya akan selesai. Masih ada bantuan. Pada saat ini, Gilson dan Monica tiba-tiba masuk ke dalam ruang Arsenio. Seperti dokter yang sangat profesional, dengan senter ia meronsen Arsenio. Seperti yang diharapkan, itu hanya menyebar, dan masih ada kemungkinan keselamatan. Jika nanti sel-sel kanker ini menyebar ke hati dan paru-paru, ia mungkin tidak terselamatkan. Kata Gilson. Arsenio sekarat, dan semua orang di ruangan mendengarkannya. Gilson tiba-tiba muncul di ruangan dan menunjuk hasil ronsen Arsenio. Dia segera menarik semua perhatian. Monica hanya menatap Gilson dengan mata tak berdaya, berpikir bahwa Gilson dapat dilemparkan, beberapa hari kemarin dia baru saja ditembak, dan banyak luka di tubuhnya. Sekarang wajahnya memar, lukanya tidak baik, dan dia tidak takut kesakitan. Jadi dia pergi ke kota Aruba untuk mengurus bisnis orang lain. Bahkan dikatakan penyakit Arsenio akan terselamatkan. Dia pikir dia siapa? Dia benar-benar takut terlibat ke dalam karena Gilson, dan dipaksa keluar dari ruangan oleh keluarga Wei. Bisa terselamatkan, penyakit Arsenio pasti akan terselamatkan. Jika aku memperlakukannya sesuai dengan metodeku, setidaknya 10% jaminanku untuk menyelamatkannya. Terlepas dari mata orang-orang, Gilson meletakkan hasil ronsen itu dengan lembut dan tersenyum pada Arsenio. Tuan Arsenio, apakah kamu ingin memberiku kesempatan untuk mencoba mengobati penyakitmu? Melihat pemuda dengan hidung memar dan wajah bengkak di depannya, Arsenio tidak bisa menggambarkan perasaan di hatinya. Bab 202, Kemampuan di bidang kedokteran. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti Hua Tuo, seorang ahli bedah legendaris di akhir dinasti Han, yang harus dilakukannya terlebih dahulu adalah menyembuhkan memar di wajah dirinya. Mana ada? Keluar dari sini, Arsenio melihat hidung dan wajah Gilson yang bengkak, dan segera berteriak. Penampilan Gilson seperti orang berusia 20-an, jangan katakan dia masih muda, dia tidak terlihat seperti seorang dokter. Melihat hidung dan wajahnya yang memar, sudah tidak bisa dikatakan seberapa celakanya dirinya. Sekarang Arsenio sedang sekarat, dokter mengatakan bahwa Arsenio mungkin sudah tidak bisa hidup sampai malam, bagaimana mungkin mereka merasa senang diejek oleh pemuda ini? Keluarga Wei yang memiliki posisi tinggi, ingin melupakan ini sebelumnya, keluarga Wei sudah menghajar pemuda itu bersama-sama. Dari mana datangnya bocah ini? Beraninya berbohong seperti ini? Seorang profesor tua berusia 70-an, mengenakan jas putih, melihat Gilson mengatakan bahwa Arsenio bisa diselamatkan, dia memberikan harapan kepada Arsenio yang sedang sekarat, dia segera marah. Jari telunjuknya yang keriput dan kurus menunjuk ke arah Gilson, nasib setiap orang ditentukan oleh Tuhan. Arsenio, orang terkaya di Cina, memiliki uang yang tidak bisa dihabiskan, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak dapat menyelamatkan hidupnya dengan uang. Beraninya kamu berbohong? Memberikan harapan kepada orang yang sekarat? Apakah kamu tahu betapa kejamnya kamu? Membuat orang yang sekarat berharap dan segera putus asa. Kamu bajingan yang kejam, masih tidak segera keluar dari sini? Bajingan, masih tidak segera keluar dari sini. Mendengar kata-kata profesor tua itu, semua orang yang ada di bangsal ikut berteriak. Meremehkan? Kami keluarga Tao sudah menghubungi puluhan profesor yang sangat ahli di bidang medis di Cina, tidak bisa menyembuhkannya, dan dia mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkannya. Jika dia bisa menyembuhkannya, mengapa tidak menyembuhkan memar di wajahnya terlebih dahulu? Beraninya kamu menyebut dirimu sebagai seorang dokter? Diperkirakan dia adalah bajingan dari keluarga Wei yang datang untuk menipu orang. Gilbert tersenyum menghina. Haha, Gilbert menatap Gilson dengan murung. Ini adalah Gilson, putra keluarga Lu. Linda Tao berdiri di tengah kerumunan dan mengenali Gilson, yang baru ditemuinya pagi tadi. Bukannya Gilson masih berbaring di rumah dan beristirahat tadi pagi? Sekarang kenapa dia datang ke rumah sakit kanker di kota Aruba? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Arsenio? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Menghadapi keraguan, tuduhan, dan pengusiran dari semua orang, Gilson sama sekali tidak memiliki ekspresi panik. Dia dengan tenang berjalan menghampiri Arsenio dan dengan lembut membuka matanya untuk melihat kondisi bola matanya. Aku ingin bertanya kepada kalian para ahli medis, apa kemampuan paling dasar sebagai dokter? Tentu saja, lihat, dengar, tanyakan, dan rasakan denyut nadinya. Profesor tua itu memegang tangannya, menatap Gilson dan berkata dengan sombong.
Kalau begitu aku tanya lagi, apa perbedaan antara pengobatan tradisional Cina dan pengobatan orang-orang barat dalam mengobati kanker? Gilson berkata, anak muda yang tidak tahu apa-apa, apakah kamu punya hak untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Aku sudah puluhan tahun berada di dunia kedokteran, merawat pasien yang tak terhitung jumlahnya, dan aku dikenal sebagai dokter ahli. Perbedaan antara pengobatan tradisional Cina dan pengobatan orang-orang barat dalam masalah pengobatan kanker adalah pengobatan barat tertuju pada target, pengobatan tradisional Cina tertuju pada dasar kanker itu, pengobatan barat bertujuan untuk membunuh sel kanker, pengobatan tradisional Cina bertujuan untuk mengubah sel kanker menjadi sel sehat. Profesor tua itu berkata dengan bangga. Pernahkah menusukkan tubuhnya dengan jarum perak dan mengontrol sel kanker yang ada di tubuhnya dengan jarum perak? Tanya Gilson. Tentu saja, sudah pernah, dan itu adalah jarum yang diberikan oleh kepala keluarga Tao, salah satu dari keluarga pembuat pil. Profesor tua itu berkata dengan arogan. Menyuntikkan energi ki sejati kepadanya? Gilson bertanya lagi. Menurutmu, profesor tua itu balik bertanya. Memperkuat sel-sel sehat dalam tubuh Arsenio untuk melawan sel kanker dengan pil unggul, seharusnya kalian sudah pernah menggunakan metode ini. Gilson berkata. Tentu saja, kami juga sudah menggunakan radioterapi, kemoterapi dan cara lain. Bahkan sudah berapa kali memanggil dokter otoritatif dari Departemen Onkologi dari Amerika Utara, kita sudah bekerja keras dan menggunakan banyak metode, tetapi sama sekali tidak berguna. Kamu percaya diri bisa menyembuhkan Arsenio? Segera pergi dari sini, jika kamu benar-benar seorang dokter ahli, sembuhkan luka di wajahmu terlebih dahulu. Profesor tua itu berkata dengan tidak sabar kepada Gilson. Luka di wajahku masih baru, kemarin ada orang yang memukulku. Gilson berkata tanpa ekspresi. Kamu, sama sekali tidak pantas untuk membahas masalah pengobatan dengan kami. Profesor tua itu meremehkannya. Ada satu cara, kalian pasti belum pernah mencobanya. Pernahkah kalian mencoba membekukan jaringan kanker di tubuh Arsenio dengan nitrogen sejenak, dan memberinya pil kelas atas, dan menyuntikkan energi ki sejati ke dalam tubuhnya untuk memperkuat sel-sel sehatnya? Suhu rendah nitrogen dapat mengontrol pertumbuhan sel kanker dalam tubuh Arsenio, sementara pil kelas atas berasal dari ramuan herbal, dan kemudian master tingkat dewa menyuntikkannya dengan energi ki sejati, dan bisa memperkuat sel-sel sehatnya. Ketika dia memiliki lebih banyak sel yang lebih sehat dan lebih sedikit sel kanker, kita akan melakukan operasi dengan metode pengobatan orang-orang barat kepada Arsenio untuk membasmi semua sel kankernya. Gilson berkata, aku belum pernah mendengarnya, itu benar-benar tidak masuk akal. Aku adalah kepala keluarga Tao, salah satu dari 4 keluarga pembuat pil. Keluarga pembuat pil tidak hanya pandai membuat pil keabadian, tetapi juga pandai menjadi dokter. Kami tidak hanya seorang ahli pembuat pil, tetapi juga seorang dokter yang sangat ahli. Membekukan organ manusia dengan nitrogen? Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun, dan aku baru mendengar ini untuk pertama kalinya. Gilbert, kepala keluarga Tao tertawa. Cepat usir pemuda ini, dia sama sekali tidak tahu dunia kedokteran. Teman, kamu terlalu banyak bicara. Ini bukan tempat yang harus kamu datangi, silakan keluar. Sekelompok besar pengawal dari keluarga Wei datang untuk mengusir Gilson. Cepat keluar dari sini. Mendengar kata-kata Gilbert untuk mengusir Gilson, keluarga Wei segera mengusir Gilson. Bawahan Arsenio yang berada di bangsal menatap Gilson dengan tatapan mata menghina. Gilson, mari kita pergi. Monica dengan tidak berdaya berkata, dia menarik pakaian Gilson dengan tangan. Ketika datang ke sini, dia sudah bilang, kamu adalah seorang ahli seni bela diri, mungkin kamu memiliki seni bela diri yang baik, biasa berkelahi dan terluka. Harusnya tahu sedikit tentang keterampilan medis, tapi bagaimanapun, kamu bukan dokter profesional. Begitu banyak dokter ahli yang tidak dapat menyembuhkan penyakit Arsenio, bagaimana bisa kamu menyembuhkannya? Tidak dengar, dia datang kemari untuk memeriksa penyakit Arsenio. Ah, ada kemampuan apa? Sekarang, bajingan ini tidak hanya diabaikan, tetapi juga diusir. Ini masalah kecil baginya untuk kehilangan muka bersama Gilson, dia lebih khawatir dengan luka di badan Gilson, dia seharusnya tidak begitu marah. Gilson tidak terlalu marah ketika dia melihat semua orang mengusirnya. Dia hanya menatap tajam pada profesor tua itu, dia menatap profesor tua itu dengan tatapan mata yang mendalam dan berkata, Tuan keluarga Tao memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi dia masih seorang yang ahli dalam pengobatan tradisional Cina, dia tidak tahu metode pengobatan orang-orang barat. Kamu tahu metode pengobatan Cina dan metode pengobatan orang-orang barat, seharusnya kamu tahu apakah metodeku ini sangat layak atau tidak. Bukan karena melihat keluarga Wei punya uang, ingin mendapatkan uang dari keluarga Wei dengan cara menipu. Aku beritahu kamu, keluarga Wei kaya, tetapi mereka tidak akan cukup bodoh untuk ditipu oleh seorang penipu sepertimu. Kamu cepat keluar dari sini, jangan buat kita melakukan kekeran kepadamu. Sepupu kedua Linda Tao segera berteriak. Tunggu sebentar, tiba-tiba, profesor tua itu mengangkat tangannya dan menghentikan semua orang. Profesor Ainsley, kamu tidak percaya dengan cerita bocah ini kan? Sepupu kedua menatapnya dengan heran, dan semua orang di bangsal juga menatapnya dengan heran. Junior ini tidak berbicara omong kosong, tetapi teori medis yang sangat masuk akal.
Ini benar-benar pintar, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit Arsenio. Profesor tua itu mengerutkan kening, dan tiba-tiba menatap Gilson dengan tatapan apresiasi. Bab 203, 500 triliun rupiah. Profesor Ainsley ini adalah otoritas komunitas medis China, pernah mengajar di sekolah kedokteran, pernah belajar di luar negeri, hingga kini, sudah puluhan tahun dia meneliti ilmu kedokteran. Dia berpikir apa yang dikatakan Gilson tidak salah, segera menerima pendapat dari Gilson. Junior, jika penyakit Arsenio dioperasi, kamu memiliki keyakinan berapa persen? Profesor Ainsley itu langsung bertanya. 10%, senior kamu harus tahu bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, tidak seorang pun dokter tingkat atas yang berani menjamin bahwa dia benar-benar yakin untuk mengoperasi seorang pasien, apalagi seorang pasien dengan kanker lambung stadium lanjut. Kata Gilson. Penyakit Arsenio tidak bisa ditunda lagi, kata Profesor Ainsley. Karena itu, aku harus melakukan operasi injeksi nitrogen untuknya sekarang. Gilson langsung jalan menuju ke dokter muda, melepaskan mantel putih dokter muda itu, dan mengenakannya sendiri dengan gemerincing. Masih tidak cepat menyiapkan ruang operasi? Melihat Gilson bermaksud memimpin pisau secara pribadi, Profesor Ainsley itu segera memarahi murid-muridnya. Siswa-siswa ini, semuanya adalah direktur ahli di rumah sakit ini, mendengar omelan Profesor Ainsley, dengan cepat mereka mempersiapkan ruang operasi untuk Arsenio. 10 menit kemudian semuanya sudah siap, beberapa perawat secara pribadi mendorong Arsenio ke ruang operasi. Gilson dan Profesor Ainsley berjalan ke ruang operasi sambil mengobrol. Anak muda, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang merawat dan menyelamatkan orang? Buka perusahaan farmasi. Bagus, jadi dari mana kamu tahu bahwa nitrogen dapat digunakan untuk membekukan organ manusia? Apakah kamu memikirkannya sendiri? Aku tidak begitu pintar, tetapi aku lahir di keluarga pembuat pil dan aku tertarik pada kedokteran. Metode ini menggunakan nitrogen untuk membekukan sementara pada organ manusia adalah sesuatu yang secara tidak sengaja aku lihat di pangkalan militer AS. Apakah kamu seorang dokter bedah di luar negeri? Bukan, aku pergi ke pangkalan militer AS untuk mencuri gambar senjata. Tidak terduga, Gilson benar-benar memiliki keyakinan untuk menyembuhkan Arsenio. Singkatnya, ia dihargai oleh otoritas komunitas medis China. Monica bengong sembari menatap punggung kedua orang perlahan-lahan menjauh. Siapa bocah ini? Bahkan mengerti sedikit ilmu kedokteran, bisa dihargai oleh Profesor Ainsley? Melihat punggung Gilson perlahan-lahan menjauh, Gilbert sedikit mengernyit dan tidak senang. Aku tidak tahu, sebaliknya secara tidak sengaja dia mengatakannya, menemukan cara untuk menyembuhkan Arsenio. Ayah Gilbert juga sedikit mengernyit dan tampak tidak senang. Meskipun orang tua para dokter mengatakan bahwa keluarga Tao sekarang adalah orang dari keluarga Wei, jika Arsenio tidak mati, keluarga Tao masih bisa mendapatkan banyak manfaat dalam keluarga Wei, tetapi Gilson tiba-tiba muncul dan mengatakan cara untuk menyembuhkan Arsenio, itu pasti memukul wajah mereka. Mereka adalah keluarga pembuat pil, keluarga yang berspesialisasi dalam membuat pil, ada orang dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat mereka sembuhkan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak sebagus orang ini. Linda ingin memberitahu mereka bahwa ini adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, Gilson putra keluarga Lu di kota Gangnam. Tetapi dia tidak dapat mengatakannya karena keluarga Wei dan banyak konsorsium ada di sana. Sebenarnya Gilbert dan ayahnya tidak senang melihat seseorang yang dapat menyembuhkan Arsenio. Jika dia mengatakannya, orang yang dapat menyembuhkan Arsenio sebenarnya adalah putra dari keluarga Lu, bukan terlalu jelas untuk memberitahu semua orang terkenal di China. 4 keluarga besar pembuat pil, keluarga Tao tidak sebagus keluarga Lu. Jika dia mengatakan identitas Gilson, akankah keluarga Tao masih memiliki bisnis di masa depan? Khawatir bisnis keluarga Lu lebih populer daripada sebelumnya. Perlahan-lahan, dia diam-diam menatap Monica dengan mata yang indah, dan tidak tahu apa hubungan antara gadis itu dengan Gilson. Tampaknya Gilson putra keluarga Lu telah meningkat, dan sekarang ia memiliki banyak keterampilan sebenarnya. Jika dia bisa menyembuhkan Arsenio kali ini, dia akan menjadi dermawan penyelamat hidup orang terkaya di China. Kemudian, komunitas bisnis di China akan menjadi berangin dan hujan. Seberapa tinggi status Arsenio di China akan membuatnya tetap tinggi. Tampaknya dia akan mendengarkan kata-kata ayahnya dan mendekati Gilson. Jika dia bisa menjadi istri Gilson, dia tidak keberatan seberapa baik Gilson akan berkembang. Semakin baik Gilson berkembang, dia semakin bahagia. Operasi Arsenio sangat menyusahkan. Ketika Gilson dan Profesor Ainsley mendorong Arsenio ke ruang operasi, keduanya tinggal di ruang operasi selama 2 hari 2 malam. Dalam 2 hari dan 2 malam terakhir, koridor di luar rumah sakit dipenuhi dengan pejabat kota. Arsenio adalah orang terkaya di China, dia terlibat dalam berbagai industri di China dan memiliki posisi penting di China. Jika dia meninggal, putrinya Felicia tidak tahu cara menjalankan grup, dan pasar saham China akan terguncang. Itu pasti gelombang tsunami finansial, setidaknya miliaran orang akan bangkrut dan kehilangan pekerjaan. Tidak hanya elit tingkat tinggi dari konsorsium keluarga Wei, tetapi juga wali kota-kota Aruba, wakil menteri keuangan, para pemimpin senior konsorsium besar dan bahkan beberapa pemilik konsorsium berkumpul di koridor untuk menunggu.
Pada pagi hari ketiga, Gilson dan Profesor Ainsley serta banyak dokter dan perawat berjalan keluar dari ruang operasi dengan lelah. Melihat mata yang diharapkan semua orang, seorang dokter melepas maskernya dan perlahan tersenyum, penyakit Tuan Arsenio sudah stabil. Dokter Dewa, benar-benar Dokter Dewa. Banyak orang segera menatap Gilson dengan mata kaget dan mengagumi Gilson dari lubuk hati. Profesor Ainsley benar, dia memang medis jenius, dia benar-benar dapat menyembuhkan penyakit Arsenio. Sangat baik. Semua orang menjadi sangat panik. Adik kedua Arsenio berjalan menuju ke arah Gilson, menggenggam bahu Gilson, anak muda, luar biasa. Aku sudah salah paham denganmu sebelumnya, kamu menyelamatkan hidup kakakku, aku berterima kasih. Adik ketiga Arsenio dan beberapa kerabatnya menunjukkan mata kecewa dan memandangi keluarga Tao. Gilbert kepala keluarga Tao tidak berekspresi. Ayan Gilbert terlihat kaget, setelah bertepuk tangan beberapa kali, perlahan-lahan merasa tidak senang ketika dia melihat tidak ada yang bekerja sama dengannya. Pria muda ini benar-benar dapat menyembuhkan penyakit Arsenio, kali ini kondisi Arsenio telah stabil, jika dia benar-benar sembuh, setidaknya dia masih bisa hidup selama 30 tahun. Penyakit Arsenio telah membuat beberapa orang menjadi tenang dan ada juga beberapa orang yang merasa kecewa. 2 hari ini pasti sudah lelah kan? Gilson melihat bahwa Monica sedang duduk dan menunggu di tengah lorong, dia melepas mantel putih dan memperlihatkan jas kulitnya lalu berjalan ke arah Monica, dengan lembut ia memegang tangan Monica. Masih baik, Monica hanya tersenyum tipis. Dia juga terkejut dalam hatinya, Gilson ini dapat melakukan apa saja, tidak hanya bisa seni bela diri tetapi juga memahami ilmu kedokteran. Ayo pergi, setelah hari ini, aku akan bersaing dengan Hendro. Kamu temani aku akan merasa nyaman. Gilson berkata sambil tersenyum. Iya, kamu jangan terluka lagi. Monica mengangguk dengan lembut. Dokter, tunggu sebentar. Tiba-tiba, nona besar keluarga Wei menghentikan Gilson. Ada apa? Gilson menoleh untuk melihatnya. Dia melihat bahwa Arsenio kepala keluarga Wei sudah bangun, dia di bawah pengaruh bius, dan dia bisa membuka matanya dan mengucapkan beberapa kata sederhana. Ketika Gilson berjalan di depannya, dia ingin meraih tangan Gilson, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Setelah berusaha selama beberapa detik, dia hanya berbisik lemah, anak muda, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Aku Arsenio bersumpah bahwa jika seseorang dapat menyembuhkan aku, harta keluarga 1.000 triliun rupiah akan kuberikan setengah untuknya, apakah kamu menginginkan setengah dari harta keluargaku? Aku akan menyuruh Felicia memberimu sekarang. 500 triliun rupiah? Semua orang segera melebarkan mata mereka dan menatap Jason dengan kaget. Gilbert terus menatap pada Gilson dengan matanya tanpa henti, matanya hampir jatuh. Monica akhirnya mengerti bahwa Gilson tidak pernah melakukan hal yang sia-sia, ternyata ia dengan susah payah membawa dirinya ke kota Aruba untuk merawat Arsenio atas 500 triliun rupiah. Memikirkan Gilson menghasilkan 500 triliun rupiah dalam sekali serangan, kepala Monica merasa pusing. Ya Tuhan, bagaimana bisa Gilson menghasilkan uang begitu cepat? Berkelahi untuk menghasilkan uang, menyelamatkan orang juga menghasilkan uang, dia belum pernah melihat orang menghasilkan uang semudah Gilson. Arsenio, kamu istirahat saja dengan baik, aku tidak akan menginginkan sepeser pun. Gilson hanya tersenyum. Mengapa? Arsenio terkejut. Dalam hati orang tua dokter, aku lahir di keluarga pembuat pil, juga termasuk setengah dokter, karena aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kamu, aku tentu saja akan menyelamatkanmu. Dan Gilson tidak kekurangan uang, bahkan jika aku tidak mengambil uang kamu, aku akan dapat melampaui kamu dalam waktu singkat. Gilson tersenyum dan dengan lembut menggenggam tangan Monica, hanya menyisakan Arsenio dengan pandangan belakang. Melihat punggung Gilson, Gilbert, Linda, paman kedua Arsenio, Felicia, Profesor Ainsley, wali kota dari kota Aruba dan orang lain tidak bisa mengungkapkan perasaan itu di hati mereka. Anak ini terlalu berlagak. Bab 204, Kerabat Keluarga Lee. Gilson, siapa kamu sebenarnya? Dalam perjalanan ke bandara, Monica berpikir dalam waktu yang lama, dan akhirnya tidak dapat menahan diri menatap Gilson. Orang biasa. Gilson hanya tersenyum, duduk di barisan belakang dengan Monica. Bisakah orang biasa ahli dalam seni bela diri? Apakah orang biasa mengenal orang terkaya di China? Orang-orang biasa, bisakah berbicara di depan begitu banyak orang penting di China? Dapatkah orang biasa mengobati penyakit mematikan dan mengenal sekelompok besar ahli seni bela diri? Ada seorang master bela diri, kamu memanggilnya kakek, kamu juga memiliki sekelompok sepupu yang cantik, ada sekelompok teman dengan kepribadian yang berbeda, siapa kamu sebenarnya? Kamu sama sekali bukan Fendi? Kata Monica. Hati Gilson sedikit terkejut. Dia menatap Monica dengan terkejut dan perlahan-lahan menyipitkan matanya. Monica, apakah dia akhirnya akan tahu identitasku? Aku tidak menjelaskan. Gilson memikirkannya. Apa yang kamu maksud dengan tidak menjelaskan? Monica bertanya. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya kepada kamu untuk saat ini, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku tidak pernah berbohong kepadamu, aku sangat menyukaimu. Mengenai siapa aku sebenarnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu,
aku berjanji padamu ketika kompetisi aku dan Hendro berakhir, aku akan memberitahu kamu kebenaran tentang masalah ini. Kata Gilson. Tiba-tiba, sebuah mobil sport McLaren menderu melewati taksi Gilson. McLaren mengendarai mobil secara horizontal, dan ban dengan cepat menggosokkan tanda hitam di tanah, menghalangi taksi Gilson. Sopir taksi dengan cepat menginjak rem, mengambil napas dalam-dalam pada supercar mahal di depannya, dan segera mengalihkan kepalanya keluar jendela. Siapa ini? Cukup indah. Ini tuanmu? Seorang pria muda yang tampan mengangkat pintu dan melangkah keluar dari supercar. Pada saat yang sama, sekelompok besar mobil mewah mengikuti, dengan cepat mengelilingi taksi Gilson. Seorang gadis muda dengan penampilan cantik turun dari mobil dengan sekelompok besar pengawal. Tuan, mohon maafkan kelancangan kami. Kamu adalah dermawan penyelamat keluarga Wei kami, kamu memiliki kebaikan besar kepada keluarga Wei kami tidak dapat membiarkan kamu pergi seperti ini. Ayahku ingin bertemu denganmu lagi, silakan ke keluarga Wei dan berbicara dengan ayahku. Hanya ingin berteman baik denganmu, jika kamu memiliki masalah mendesak untuk ditangani, kami menjamin bahwa kami akan melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan dengan benar. Felicia memandang Gilson dengan sopan. Bagi keluarga Wei orang terkaya di China, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak diimbangi dengan uang. Baik. Selama ini Gilson bukan orang yang suka bertele-tele, melihat keluarga Wei sangat antusias, dia menghitung bahwa dia akan bersaing dengan Hendro besok, tersenyum dan berjalan turun dari mobil. Ketika Gilson dan Monica memasuki tim keluarga Wei dan perlahan-lahan pergi, supir taksi melihat pemandangan ini dengan mata kaget, seperti yang diharapkan, ada di bawah kaki kaisar. Siapapun adalah pria besar, yang ada hubungannya dengan keluarga Wei, pria terkaya di China. 2 jam kemudian, di pinggiran kota Aruba, rumah keluarga Wei. Pada saat ini kondisi Arsenio telah stabil, dan ia dipindahkan kembali ke rumah untuk perawatan. Dalam hal kondisi medis, keluarganya memiliki banyak dokter pribadi. Dalam hal lingkungan, kamar tunggal di rumah sakit pertama di kota Aruba tidak dapat dibandingkan dengan kemewahan rumahnya. Butuh 10 menit untuk berkendara dari pintu masuk ke rumah utama keluarga Wei. Ketika Gilson dibawa ke rumah besar oleh Felicia, semua orang di keluarga Wei melihat Gilson berjalan masuk dan segera menunjukkan rasa hormat di mata. Halo. Di mana Arsenio? Gilson bertanya. Silakan ikuti aku. Felicia memimpin Gilson ke lantai 2. Ketika Gilson dan Felicia berjalan ke lantai 2 dan Gilson berjalan ke bangsal Arsenio, Monica tidak mengikutinya masuk. Dia adalah gadis yang berpengetahuan luas, dia tidak pernah bertengkar dengan Gilson di depan umum, yang lain tidak membiarkannya. Dia tidak pernah memasuki kamar orang lain. Pada saat ini kondisi Arsenio telah stabil, orang itu mengantuk berbaring di tempat tidur. Dia mengenakan masker oksigen di wajahnya, dan beberapa tabung nutrisi dimasukkan ke tubuhnya. Melihat Gilson masuk, dia merasa segar dan sedikit mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada perawat untuk membantunya bangun. Kamu sudah datang. Arsenio masih lemah, menatap mata Gilson dengan hangat. Iya, aku sudah datang, Gilson mengangguk. Kamu orang apa? Kamu dapat menyembuhkan penyakitku, tidak mungkin seorang junior yang tidak dikenal. Jika kamu menghormati aku lebih tua darimu, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Arsenio berkata. Aku adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin putra keluarga Lu, Gilson, pemimpin muda ketiga dari 10 konsorsium teratas di China. Gilson ragu-ragu selama 2 detik dan mengatakan yang sebenarnya kepada Arsenio. Sudah kuduga bukan junior yang tidak dikenal. Arsenio tersenyum, matanya berangsur-angsur lega. Kamu adalah dermawan penyelamat hidupku, kamu menyelamatkan hidupku tetapi tidak butuh uang, apa yang kamu inginkan? Kamu katakan saja, kamu tidak mengatakannya, hatiku tidak akan tenang. Ingin mendengar kebenaran? Gilson tersenyum. Kebenaran, Arsenio berkata. Aku ingin simpati kamu, ingin kamu berutang sepanjang hidupmu, kata Gilson. Arsenio terkejut dan memandang Gilson dengan tenang selama beberapa puluh detik tanpa bicara. Hanya ada Gilson, Arsenio, Felicia, 2 perawat dan seorang dokter di bangsal ini. Setelah puluhan detik, Arsenio secara bertahap tersenyum dan menutup matanya dengan lembut. Dia adalah orang bijak, dia sudah mengerti arti Gilson, dia tahu bahwa pria muda di depannya memiliki ambisi, ini tidak berarti orang yang malas. Bahkan jika dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin terkemuka dari keluarga Lu, dan tuan muda ketiga dari keluarga Li, salah satu dari 10 konsorsium teratas di China, identitas yang luar biasa ini masih tidak layak baginya. Dia menutup matanya, dia tersenyum dan berkata kepada Felicia, Felicia, aku tidak bisa bergerak sekarang, tolong layani Gilson dengan baik. Mulai hari ini, Gilson adalah teman selamanya keluarga Wei dan sekutu selamanya. Harus memperlakukan dia sebagai anggota keluarga dari keluarga kita sendiri, kita akan kalah dan makmur bersama dengan Gilson. Ya, Felicia menatap Gilson dengan heran. Meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Gilson dan ayahnya, tetapi dia bisa melihat bahwa Gilson sudah diperhatikan oleh ayahnya. Mulai hari ini, keluarga Wei akan secara resmi membentuk aliansi dengan Gilson. Keluarga Wei memiliki uang.
Jika keluarga Wei membentuk aliansi dengan Gilson, selama Gilson membutuhkan uang di masa depan, keluarga Wei tidak akan ragu untuk memberinya uang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada hal yang baik di dunia ini, ketika Arsenio tahu tujuan Gilson, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Gilson menginginkan lebih dari setengah keluarga Wei, dia menginginkan seluruh keluarga Wei. Dia ingin keluarga Wei menjadi anak buahnya. Berjanjilah padanya, tanpa dia, keluarga Wei sekarang pasti sudah hancur. Keluarga Wei pria terkaya China, telah menjadi lubang di tangan Gilson. Gilson, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kamu, ayahku mungkin tidak bisa hidup malam ini. Tanpa kamu, keluarga Wei kami akan dibersihkan oleh serigala kerabat dan senior. Juga tidak tahu mengapa, aku adalah anak perempuan Arsenio, tetapi tidak pandai menjalankan bisnis. Membuatmu tertawa, ayahku sepertinya sangat menyukaimu, tolong pastikan untuk tinggal di keluarga Wei kami untuk 1 malam, dan berusaha untuk membiarkan ayahku melihatmu besok. Kamu telah bekerja keras selama 2 hari, sepertinya kamu belum beristirahat, kamu belum makan kan? Aku akan menyuruh orang menyiapkan sarapan dan ruang untuk kamu dan pacarmu. Kalian istirahat dengan baik setelah makan. Felicia dan Gilson berdampingan berjalan keluar dari bangsal. Felicia memiliki suara lembut dan mengobrol dengan Gilson. Memang sedikit lapar dan sedikit mengantuk, aku sudah menyusahkanmu dan menyiapkan sarapan dan ruang untuk aku dan istriku. Gilson tersenyum. Kamu sudah menikah? Felicia bertanya. Iya, sudah menikah, kata Gilson. Ya, dalam hati Felicia sedikit kecewa, hanya berusaha tersenyum pada Gilson. Ketika dia dan Gilson bertemu untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan apa-apa tentang Gilson pada pandangan pertama. Tetapi tidak tahu mengapa, dia tahu bahwa setelah pria muda yang serba bisa ini memiliki seorang istri, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Itu adalah Gilson, putra ketiga dari keluarga Li. Pada saat ini, seorang pria muda di lantai bawah melihat sosok Gilson dan dengan cepat mengejutkannya. Gilson, seorang gadis muda menatap pemuda itu dengan heran. Ya, apakah kamu tidak mengenalinya? Dia adalah Gilson, seperti melarikan diri dari rumah ketika dia berusia 18 tahun. Lihat, ada luka di wajahnya, sepertinya dipukuli orang. Hahaha, sepertinya dia dipukuli dengan buruk, hidung dan wajah bengkak. Pria muda itu segera menyeringai, dan sambil tertawa, dia tidak bisa menahan teriakannya, Gilson, apa yang kamu lakukan? Ya, mendengar seseorang meneriakkan namanya, Gilson melihat ke bawah. Kepala keluarga Wei sakit, ada banyak bangsawan dari kota Aruba datang menjenguk. Ketika dia melihat dua wajah yang akrab di lantai atas, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Ternyata tidak bisa menghindari musuh di jalan sempit, kompetisi dia dengan Hendro belum dimulai, dia sudah melihat kerabatnya sendiri di kota Aruba. Ada 6 anak perempuan dan 1 anak lelaki keluarga Lu di kota Gangnam. Keluarga Li di kota Aruba dan keluarga Lu adalah sebaliknya, satunya adalah keluarga Wulin dan yang lainnya adalah konsorsium. Keluarga Li di kota Aruba memiliki 6 anak laki-laki dan 1 perempuan dalam generasi Gilson. Anak laki-laki dan perempuan ini memiliki hubungan yang buruk dengan Gilson, dua wajah yang dikenalinya adalah salah satu dari keluarga paman keduanya, saudara laki-lakinya yang kedua, dan keluarga pamannya yang kelima, adik perempuannya yang keenam. Seluruh konsorsium keluarga Li hanya memiliki 100 triliun rupiah kekayaan, dan sekarang ia memiliki 96 triliun rupiah kekayaan. Bisakah kedua anak ini bertarung melawannya seperti sebelumnya? Dia tersenyum, mengambil sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya, dan berjalan menuju kedalaman lantai 2 bersama Felicia. Bocah ini, dia melihat kita lalu mengabaikannya? Kakak kedua memandang adik keenam dengan heran. Bab 205, bagaimana kamu mengenalnya? Sepertinya tadi ada seseorang mengenalmu? Di kamar Gilson, Monica mengerutkan kening lagi dan menatap Gilson dengan curiga. Dia memiliki perasaan yang sangat jelas, semakin banyak dia berkomunikasi dengan Gilson, semakin dalam hubungan antara keduanya, dia merasa bahwa Gilson memiliki latar belakang yang rumit, dan semakin dalam air di belakang Gilson. Sampai sekarang dia baru menyadarinya. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa sepupunya adalah putri Kaisar Zein, salah satu dari 2 tuan besar Wulin China, mengapa dia memiliki sepupu yang cantik selain Susi? Sepupu itu kelihatan seperti pelacur kecil, tetapi dia terlihat sangat imut, memiliki sepasang mata yang besar, dia bahkan mengerti cara membuat pil. Selain itu, ia bahkan memiliki seorang kakek, kakeknya tampaknya seperti seorang pria yang luar biasa, bahkan dia bisa menjadi saudara dengan William, seorang pria besar di wilayah militer utara. Sekarang dia bahkan membawanya ke rumah lelaki terkaya di China, dia tampaknya memiliki banyak kenalan di sini. Meskipun ia terlihat persis sama dengan Fendi, tetapi lingkaran sosialnya benar-benar berbeda dengan Fendi. Fendi yang asli tidak memiliki seni bela diri sama sekali, tidak mungkin mengenal begitu banyak orang penting dan kerabat kaya. Ayo makan, setelah kompetisi dengan Hendro berakhir, aku akan memberitahumu kebenarannya. Felicia menyiapkan sarapan yang berlimpah untuk mereka, termasuk sandwich telur, salad sayuran, camilan goreng, sup, dan susu.
Kamarnya dan Monica sangat besar, sekitar 80 meter persegi, dengan kamar mandi terpisah, ruang belajar di kamar tidur, jendela lantai ke langit-langit yang terang di kamar tidur. Saat ini langit semakin cerah, ruangan itu secara bertahap dipenuhi sinar matahari cerah. Wajah dan hidung Gilson memar dalam pertempuran dengan Sano, penampilannya rusak, tidak setampan dari 1/10 sebelumnya, tetapi temperamennya masih tidak lemah. Blazer telah dilepas saat ini, mengenakan kemeja putih, lengan panjang agak melengkung, buka kancing 2 tombol di leher, dan memiliki penampilan yang lembut saat makan malam. Tidak peduli siapa aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku menyukaimu, aku akan bertanggung jawab untukmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Kamu adalah istriku. Gilson secara bertahap mengangkat matanya dan menatap Monica yang tersenyum. Tapi, Monica berhenti bicara. Dia mengerutkan kening dan menjadi semakin curiga terhadap identitas Gilson. Gilson, haha, apa kabar? Tiba-tiba, pintu kamar Gilson didorong terbuka, dan sepasang pria dan wanita muda datang dari luar. Setelan anak laki-laki dan sepatu kulit ini memiliki temperamen yang bagus, gadis muda itu mungil dan imut, mengenakan gaun putih. Ketika mereka berdua berjalan masuk, mereka melihat mata Gilson cerah dalam seketika. Bocah laki-laki itu mengambil sebatang rokok langsung dari tubuhnya dan menyalakannya dengan seringai di wajahnya, dan matanya tertuju pada Gilson. Gadis muda itu menggenggam tangannya dan meringkuk dengan lembut ke dinding. Sudah 7 atau 8 tahun tidak bertemu. Ketika kamu dihina oleh kakekmu, keluarga Lee melarikan diri dari rumah dengan marah. Selama kamu tidak berada di keluarga Lee, pasti sangat menderita kan? Kamu pasti tidak terpikir, kamu telah banyak menderita dari kerja keras di luar. Tetapi kami di keluarga Lee menikmati bantal lembut, tempat tidur tinggi dan kekayaan yang luar biasa. Saat kamu berada di luar hemat sedikit demi sedikit, uang keluarga Lee kami mengalir seperti air yang mengalir. Bagaimana? Kamu tidak dapat bergaul lagi di luar negeri? Apakah kamu ingin pulang dan mengakui identitas kamu sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Lee dan bersaing dengan kami untuk properti keluarga Lee? Tetapi aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun, karena beberapa hari yang lalu ayah dan bibi aku menyuruh kakek membuat surat wasiat. Sebagai salah satu dari 10 konsorsium teratas di China, keluarga Lee kami sudah memiliki kekayaan bersih 160 triliun. 160 triliun aset bersih ini, masing-masing dari 6 keluarga dan 5 putra dan putri kami menerima 26 triliun. Ayah dan ibumu keras kepala, tidak menginginkan aset kakek, keluarga kamu tidak punya uang sepeser pun. Kakak kedua tersenyum buruk dan memandang Gilson. Kalian anak-anak yang tidak berbakti, orang tua itu belum mati, kalian memaksanya untuk membuat surat wasiat? Haha, sepertinya orang tua itu telah sengsara selama ini. Gilson tersenyum tipis. Gilson, kamu sangat berbakat. Bahkan sampai ke sisi Felicia? Ketika kakak kedua tidak menjawab perkataan Gilson, dia melihat bahwa Gilson dapat tinggal di rumah Felicia dengan seorang gadis cantik, wajahnya sedikit berubah, dan kecemburuan muncul di matanya. Gilson, apakah kamu mengubah profesi menjadi pria yang tampan? Tetapi saat ini penampilan kamu sangat jelek kan? Kamu masih lemah seperti dulu dan selalu dipukuli oleh keluarga Lu? Mata adik Lee ke-6 juga sedikit berubah. Apa yang kalian katakan? Aku tidak mengenal kalian sama sekali. Anak anjing dari mana yang melolong di sini? Keluar. Gilson tanpa ekspresi, dengan lembut meletakkan pisau dan garpu di tangannya, menyalakan sebatang rokok. Usap, pura-pura tidak mengenal kami. Kakak kedua dan adik ke-6 langsung marah. Siapa kalian? Monica benar-benar meragukan identitas Gilson, tanpa sadar dia bertanya kepada dua pria dan wanita muda itu. Kami siapa? Kamu bersama putra ketiga keluarga Lee kami, tidakkah kamu tahu siapa kami? Kami adalah kerabat Gilson, aku adalah anak dari paman keduanya, adalah saudara keduanya Gilson. Kata kakak kedua segera. Aku adalah anak dari keluarga paman kelimanya, ayahku memiliki aku dan kakak laki-laki, dan aku adalah adik perempuannya yang ke-6. Adik ke-6 berkata, Selamat, wanita cantik, kamu telah menemukan harta karun. Ini adalah yang lebih muda dari keluarga Lee kami yang ditinggalkan. Ibunya adalah seni bela diri di Wulin, kakek kami tidak suka seni bela diri. Ia merasa bahwa seni bela diri itu kasar, terutama wanita yang berlatih seni bela diri. Ketika berlatih seni bela diri akan bersentuhan tangan, kaki, bahkan akan tersentuh ke dada. Sebagian besar wanita yang berlatih seni bela diri adalah wanita yang kasar dan tidak bermoral, sehingga selalu menentang pernikahan ayah dan ibunya. Tanpa izin dari kakek, ayah dan ibunya bahkan kawin lari. Mereka kawin lari dan melahirkannya di tengah pelarian mereka. Karena tanpa persetujuan dari kakek, setelah keluarga mereka kembali ke keluarga Lee, di depan kakek tidak mendapatkan kasih sayang. Gilson memiliki kepribadian yang kuat sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak dihargai oleh kakeknya. Dalam sesaat dia merasa rendah diri, jadi dengan marah dia melarikan diri. Pacar yang kamu dapat sebenarnya adalah bangsawan depresi, setengah dari darah keluarga Lee dari 10 konsorsium teratas kami di China. Tapi sangat disayangkan bahwa orang tuanya menyerah dengan surat wasiat kakeknya beberapa hari yang lalu, keluarga mereka tidak mendapatkan sepeser pun dari keluarga Lee, pacar yang kamu temukan tidak punya sepeser pun. Kata kakak kedua lagi. Sejak kecil, ia terbiasa menyindir Gilson.
Ketika Jilson meninggalkan rumah pada usia 18 tahun, ia dan saudara-saudaranya tidak bisa bersenang-senang untuk menyindir Jilson dalam sementara waktu. Akhirnya melihat Jilson sekarang, dia tidak bisa tidak mempermalukan dan menyindir Jilson. Ketika mereka masih kecil, mereka selalu menyindir dan mempermalukan Jilson, dan Jilson selalu mengepalkan tinjuannya dengan marah. Dia suka melihat sampah itu mengepalkan tangannya. Sekelompok orang bodoh, kalian benar-benar mengenal orang yang salah. Aku memiliki orang tua, tetapi aku tidak memiliki kakek, tidak memiliki kelompok hewan dan kerabat seperti kalian, yang berpakaian rapi tetapi gelap. Harap kalian jangan memalukan, dan jangan melihat siapapun yang mengaku kerabat tanpa pandang bulu. Aku adalah Fendi dari keluarga miskin, bukan Jilson sama sekali. Identitas Tuan Muda Li ketiga hanya akan membuat aku merasa malu. Jilson hanya tersenyum tipis. Meskipun ada kegemparan besar di hatinya. Beraninya kau menyindir kami dan keluarga Li dengan menyamar? Apakah kamu tidak takut kami memberitahu kakek untuk menghukummu? Kakak kedua sangat marah. Aku bukan keluarga Li kalian, apa kalian memiliki hak untuk menghukumku? Jilson tertawa. Binatang, kamu benar-benar mencari kematian. Kami mengakuimu adalah kehormatan bagi kamu, beraninya kamu berpura-pura menjadi Fendi dan tidak mengenali kami? Baik, kami akan membawamu kembali ke rumah Li dan membiarkan kakek melihat penampilan kamu. Biarkan kakek datang untuk mengenalinya secara pribadi, apakah kamu Jilson? Kakak kedua segera melihat ke belakang dan turun ke bawah untuk menemukan pengawal keluarga Li. Mereka memandang rendah orang-orang seni bela diri karena mereka punya uang dan mereka mampu membayar pengawal. Ada beberapa master tingkat dewa, tetapi keluarga Li mereka juga memiliki master tingkat dewa yang duduk di kota, dan juga merupakan master tingkat dewa menengah. Bagi mereka, tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri, itu tidak lebih dari seorang pengawal, dan tidak mungkin untuk membandingkan dengan atasan mereka. Kenapa? Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Wei mendengar pertengkaran dari kamar Jilson dan memanggil Felicia, yang bertanggung jawab atas urusan keluarga Wei. Nona Felicia. Melihat Felicia masuk, kakak kedua dan adik keenam segera menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengangguk pada Felicia. Di hadapan orang terkaya di China, yang terkuat dari anak-anak kaya, mereka tidak berani tidak menghormatinya. Arsenio memiliki 1.000 triliun rupiah aset, sekarang Arsenio pulih dari penyakit serius, ia dapat memperoleh kembali kendali atas keluarga Wei setelah 1 atau 2 bulan istirahat. Jika mereka berani tidak menghormati keluarga Wei, Arsenio dapat menghancurkannya dengan sejumlah besar uang dalam hitungan menit hingga mereka bangkrut. Nona Felicia, kitalah yang jumpa dengan saudara kami sendiri, bocah ini adalah tuan muda ketiga dari keluarga Li kami, dia bahkan menyindir kita dengan sengaja, tidak mengakui identitasnya sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Li. Nona Felicia, maafkan kami karena berterus terang, dalam identitas kamu yang terhormat, lingkaran sosial harus sangat pemilih kan? Anak ini hanya ditinggalkan keluarga Li kami, bagaimana dia bisa memiliki hak menjadi teman kamu, atau sebagai tamu yang tinggal di keluarga Wei kamu? Kami penasaran, bagaimana kamu mengenalnya? Kakak Jilson menyeringai. Aku, Felicia orang yang sangat cantik seperti peri. Tapi otak lebih bodoh dari gadis biasa, sembrononya yang terkenal, dia langsung bingung dengan kata-kata acak dari kakak kedua. Bagaimana aku mengenalnya? Dia adalah penyelamat keluarga Wei kami. Bersambung.